Oke, Shalom, perkenalan saya Jessica Claudia Nenggolan dengan NIM 22 21 20 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir hermeneutik saya dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Oke, boleh next slide. Oke, yang pertama kita akan masuk kepada observasi perikop. Observasi perikop ini kita bisa menggunakan pertanyaan 5W tambah 1H. Oke, ayat yang pertama. Siapa yang naik ke bait Allah? Petrus dan Yohanes. Kapan Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah? Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Pukul berapa Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah? Pukul 3 petang. Kemana Petrus dan Yohanes naik? Ke bait Allah. Ayat yang keduanya. Sejak kapan seorang laki-laki itu lumpuh? Sejak lahirnya. Siapa yang harus diusung? Seorang laki-laki. Mengapa seorang laki-laki itu harus diusung? Karena ia lumpuh sejak lahirnya. Di mana setiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Apa nama gerbang bait Allah itu? Gerbang indah. Apa tujuan orang itu diletakkan di dekat gerbang bait Allah? Untuk meminta sedekah. Kepada siapa orang itu meminta sedekah? Kepada orang yang masuk ke bait Allah. Oke, kita boleh naik slide. Ayat yang ketiganya, siapa yang dilihat orang itu hendak masuk ke bait Allah? Petrus dan Yohanes. Apa yang dilakukan orang itu ketika ia melihat Petrus dan Yohanes? Ia meminta sedekah. Kemana tujuan Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah? Ayat yang keempatnya, siapa yang berkata, lihatlah kepada kamu, Petrus. Kepada siapa Petrus berkata, pada seorang laki-laki itu. Dan ayat yang kelimanya, apa yang diharapkan seorang laki-laki itu? Ia berharap akan mendapat sesuatu. Siapa yang ditetap oleh seorang laki-laki itu? Mereka yang ingin masuk ke bait Allah. Dan ayat yang keenamnya, apa yang dikatakan Petrus kepada seorang laki-laki itu? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kepada siapa Petrus berbicara? Kepada seorang laki-laki itu. Apakah Petrus mempunyai emas dan perak? Tidak. Apa yang diberikan Petrus kepada orang itu? Apa yang dipunyai. Dan slide yang berikutnya, ayat yang ketujuh, tangan siapa yang Petrus pegang? Tangan kanan orang lumpuh itu. Apa yang dilakukan Petrus kepada orang lumpuh itu? Membantu dia berdiri. Apa yang terjadi ketika Petrus membantu orang lumpuh itu berdiri? Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang kedelapan, apa yang dilakukan orang lumpuh itu? Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Apakah orang lumpuh itu dapat berjalan? Ya. Apakah orang lumpuh itu dapat melompat-lompat? Ya. Siapa yang dipuji orang lumpuh itu? Allah. Apa yang dilakukan orang lumpuh itu ketika memuji Allah? Berjalan dan melompat-lompat. Kemana orang lumpuh itu pergi? Mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Ayat yang kesembilannya, siapa yang memuji Allah? Seluruh rakyat. Siapa yang melihat orang lumpuh itu berjalan? Seluruh rakyat. Siapa yang berjalan sambil memuji Allah? Orang lumpuh itu. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang 10, di mana kebiasaan orang lumpuh itu meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Apa kebiasaan orang itu? Duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah. Oke, kita masuk ke konteks sejarah dan latar belakang perikop. Ayat yang pertama, ada agama, yaitu kata sembahyang. Ini menunjukkan bahwa hubungan komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Ada budaya, yaitu waktu sembahyang naik ke bait Allah. Menunjukkan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh
seorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Dan yang ketiga, ada konteks sejarah geografi, yaitu kata bait Allah, di mana menunjukkan hubungan manusia dengan lingkungannya. Ayat yang keduanya ada konteks sejarah, yaitu geografi, pintu gerbang bait Allah, gerbang indah, menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungannya. Ada konteks sejarah budaya, yaitu meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah, menunjukkan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Oke, kita boleh ke slide berikutnya, yaitu ayat yang ketiga. Ada konteks geografi, yaitu bait Allah, menunjukkan bahwa hubungan manusia dan lingkungannya. Ada konteks budaya, yaitu meminta sedekah, menunjukkan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Yang ayat keempat, tidak ada konteks sejarah dan latar belakang perikop. Ayat kelima, juga tidak ada konteks sejarah dan latar belakang perikop. Ayat yang keenam ada konteks ekonomi, yaitu kata emas dan perak, menunjukkan perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Dan ada konteks geografi, yaitu kata Nazaret, menunjukkan hubungan manusia dengan lingkungannya. Oke, kita boleh masuk ke slide berikutnya, yaitu ada ayat yang ketujuh, tidak ada konteks sejarah dan latar belakang perikop. Ayat yang kedelapannya ada konteks geografi, itu kata bait Allah, menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungannya. Ada konteks agama, menunjukkan yaitu memuji Allah, menunjukkan hubungan komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Ayat yang ke-9-nya ada konteks politik, yaitu kata rakyat, menunjukkan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Dan ada konteks agama, yaitu kata memuji Allah, menunjukkan hubungan komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 ada konteks budaya, kata meminta sedekah, menunjukkan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Dan ada konteks geografi, yaitu kata gerbang indah bait Allah, menunjukkan manusia dengan lingkungannya. Oke, kita boleh masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang identifikasi kata penghubung dan kata ganti dalam perikop. Oke, ayat yang pertama. Pada suatu hari, itu kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Ada menjelang waktu sembahyang, itu menunjukkan kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Dan yaitu pukul 3 petang. Kata keterangan memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Ada dan naiklah, kata kerja, menyatakan suatu tindakan. Petrus, kata benda, menyatakan nama seorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ada dan kata sambung, menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Yohanes, kata benda, menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ada kata benda, menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Ada bait Allah, kata benda, menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ayat yang kedua, di situ ada, itu adalah kata depan yang menyatakan berbagai peristiwa.
Seseorang laki-laki, kata benda menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Yang lumpuh sejak lahirnya, yaitu kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Sehingga kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Iya, kata ganti menggantikan nomina atau frasa nomina. Harus diusung. Kata keterangan memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Tiap-tiap hari, yaitu kata depan, menyatakan berbagai peristiwa. Orang itu, kata benda, menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Kata keterangan memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Yang bernama gerbang indah. Kata keterangan memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Untuk kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Meminta, kata kerja menyatakan suatu tindakan atau pekerjaan. Sedekah, kata keterangan memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Kepada, kata sambung yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Orang, kata benda menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Yang, kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Ke dalam, kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Bait Allah, kata benda menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua yang dibendakan. Oke, kita boleh masuk ke slide berikutnya. Pada ayat yang ketiga, ketika kata depan menyatakan berbagai peristiwa, orang atau benda menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Itu keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Melihat, kata kerja menyatakan suatu tindakan atau kegiatan, bahwa kata keterangan memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Petrus, kata benda menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dan kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Yohanes, kata benda menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Hendak, kata keterangan memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Masuk, menunjukkan, menyatakan masuk, yaitu kata kerja menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Ke, kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Bait Allah, kata benda menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Meminta, kata kerja menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Sedekah, kata kerja memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Oke, slide yang berikutnya, ayat yang keempat. Mereka, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Menatap, kata kerja, menyatakan suatu tindakan atau pekerjaan. Dia, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa. Dan kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Petrus, kata benda, menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Berkata, kata kerja menyatakan suatu tindakan. Lihatlah, kata kerja menyatakan suatu tindakan. Kepada, kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kami, kata ganti menggantikan nomina atau frasa nomina. Ayat yang kelimanya. Lalu, kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Orang itu, kata benda menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda
dan segala yang dibendakan. Menatap, kata kerja menyatakan suatu tindakan. Mereka, kata ganti menggantikan nomina atau frasa nomina. Dengan, kata ganti menggantikan nomina atau frasa nomina. Dengan, kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Harapan akan mendapat sesuatu, kata keterangan memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Dari kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Mereka, kata ganti menggantikan nomina atau frasa. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Ayat yang ke-6. Tetapi kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Petrus, kata benda, menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala yang dibendakan. Berkata, kata kerja, menyatakan suatu tindakan. Emas dan perak tidak ada padaku. Kata keterangan memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Tetapi, kata sambung, menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Apa yang kupunyai, itu kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Kuberikan, kata kerja, menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Kepadamu, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Demi, kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Nama, kata benda, menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala yang dibendakan. Yesus Kristus, kata benda, menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala yang dibendakan. Orang, kata benda, menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala yang dibendakan. Nazaret, kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Itu, kata keterangan, memberikan keterangan pada kata sebelumnya dan berikutnya. Berjalanlah, kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Oke, kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Pada ayat yang ke-7, lalu kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Ia, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Memegang, kata kerja, menyatakan suatu tindakan. Tangan kanan, kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Orang itu, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Dan kata sambung untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Membantu, itu kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Dia, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Berdiri, kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Seketika itu juga kata keterangan memberikan keterangan pada kata sebelumnya dan berikutnya. Kuatlah, kata sifat, menerangkan kuantitas, kecukupan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Kaki, kata keterangan, untuk memberikan keterangan pada kata sebelumnya dan berikutnya. Dan kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Mata kaki, kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Orang itu, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Kita boleh masuk ke slide berikutnya. Pada ayat ke-8. Iya, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Melonjak, kata kerja, untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Berdiri, kata kerja, untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Lalu, kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Berjalan, kata kerja, untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Kian kemari, kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Dan kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Mengikuti,
kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Mereka, kata ganti menggantikan nomina atau frasa nomina. Kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat dalam kata keterangan untuk memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya, baik Allah, kata benda untuk menyatakan nama seseorang, tempat dan semua benda dan segala yang dibendakan, berjalan, kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan, dan kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, melompat-lompat, kata kerja menyatakan suatu tindakan, serta kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Memuji, yaitu kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan. Allah, kata kerja untuk menyatakan nama seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Oke, kita boleh next slide. Ayat yang ke-9. Seluruh rakyat itu kata depan untuk menunjukkan berbagai peristiwa. Melihat, kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan ataupun kegiatan. Dia, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Berjalan, itu kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan. Sambil, kata keterangan memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Memuji, kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Allah, kata benda, menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Oke, slide berikutnya. Ayat yang ke-10. Lalu, yaitu kata sambung untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Berikutnya ada mereka. Kata ganti menggantikan nomina atau frasa nomina. Mengenal, kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Dia, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Sebagai, yaitu kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Ada orang, kata benda, menyatakan nama seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibenarkan. Yang biasanya kata keterangan untuk memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Duduk, kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Meminta, kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Sedekah, kata keterangan. Memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Di, kata sambung untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Gerbang indah bait Allah, kata keterangan untuk memberikan keterangan kepada kata sebelumnya dan berikutnya. Sehingga, kata sambung menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Mereka, kata ganti, menggantikan nomina atau frasa nomina. Pacuk, kata sifat untuk menjelaskan sifat baik itu benda maupun manusia. Dan kata sambung untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Tercengang, kata sifat untuk menjelaskan sifat baik itu benda maupun manusia tentang apa yang telah terjadi padanya, yaitu kata keterangan memberikan keterangan pada kata sebelumnya dan berikutnya. Jadi kita boleh slide berikutnya. Oke, kita masuk ke dalam satu kata penting untuk ditafsirkan. Kata yang akan saya tafsir adalah kata takjub.
Takjub memiliki makna figuratif. Takjub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kagum, heran akan kehebatan, keindahan, keelokan seseorang atau sesuatu. Menurut Wikipedia, takjub adalah emosi yang sebanding dengan keterkejutan yang dirasakan orang ketika merasakan sesuatu yang langka atau tidak terduga, tetapi tidak mengancam. Dalam terjemahan baru, takjub dalam King James Version, takjub dalam evil, heran dalam AIB, hairan. Jadi, jika melihat konteks sejarah, maka dapat diartikan mereka terkejut melihatnya, mereka takjub dan tercengang. Ayat Kisah para Rasul 3 ayat 10, sangat keheranan. Mereka sampai menjadi lupa diri, tampaknya akibat pencurahan Roh Kudus. Orang-orang itu setidaknya yang ada di Yerusalem lebih terkesan oleh mukjizat, maaf ya. Oke, jadi jika melihat konteks sejarah, maka dapat diartikan mereka terkejut melihatnya, mereka takjub dan tercengang, sangat keheranan. Mereka sampai lupa diri, tampaknya akibat pencurahan Roh Kudus. Orang-orang itu setidaknya yang ada di Yerusalem lebih terkesan oleh mukjizat yang dikerjakan oleh para rasul daripada yang dilakukan Kristus sendiri. Dan ini dimaksudkan supaya sesuai dengan tujuan mukjizat tersebut. Oke, kita masuk ke menentukan genre sastra. Analisis penafsiran khusus. Genre sastra. Genre sastra ada 8, yaitu ada perumpamaan, simbol, tipologi, narasi, surat, membuat, alegori, syair. Nah, perikop yang saya pilih, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10, termasuk dalam narasi, pengertian narasi. Sebuah cerita yang memiliki dua unsur, yaitu isi cerita dan penuturan cara cerita yang disampaikan. Narasi dapat diuraikan sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain. Para penulis narasi tidak hanya sekedar mengisahkan sebuah cerita yang baik, melainkan mengkomunikasikan berita pesan kepada pembacanya. Oke, next slide. Pembagian narasi berdasarkan isi cerita. Narator atau pencerita. Seorang narator memosisikan dirinya sebagai orang ketiga, tidak terlibat dalam cerita, sebagai pelakor. Penokohan merupakan orang-orang yang memiliki peran dalam cerita. Mereka yang membuat cerita bergerak melalui aksi maupun dialog mereka. Tokoh terdiri dari tokoh utama yaitu Petrus dan orang lumpuh, tokoh kawan Yohanes, tokoh netral rakyat. Selanjutnya adegan atau babak. Suatu yang dilakukan atau dialami para tokoh dan unsur penting dari adegan adalah kata kerja, terutama kata kerja aktif. Melalui kata kerja dapat dilihat siapa tokoh yang aktif, siapa tokoh yang pasif, siapa yang berperan, dan siapa yang tidak berperan. Petrus dan Yohanes naik ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Setiap hari orang lumpuh itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah. Ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, orang itu melihat dan ia meminta sedekah. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Ketika itu juga buatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia sambil memuji. Melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Kesimpulannya, dari rangkaian adegan di atas dapat dilihat tokoh yang aktif adalah Petrus dan orang lumpuh sekaligus sebagai tokoh utama.
tokoh Yohanes dan rakyat hanya diceritakan sebagai latar situasi, kondisi, atau mereka diceritakan hanya sepintas saja. Oke, yang terakhir ada plot atau jalan alur cerita. Perkembangan sebuah cerita dari awal sampai akhir tanpa plot tidak akan ada cerita, sebab plot menghubungkan dan meruntuhkan kejadian-kejadian serta adegan-adegan dalam suatu cerita sekaligus memberi maknanya. Alur cerita dibagi menjadi dua, yaitu alur cerita dari sudut pandang peristiwa. Alur cerita dari para tokoh dapat melihat kepada hubungan para tokoh dan yang ada. Pembagian narasi. Berdasarkan penuturan narasi ini termasuk ke dalam pengulangan, repetisi, istilah atau kalimat yang ditulis berulang kali untuk menitik beratkan pengertian atau pokok tertentu. Kisah para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, kata yang diulang meminta sedekah pada ayat yang kedua, meminta sedekah ayat yang ketiga, harapan akan mendapat sesuatu ayat yang kelima, dan meminta sedekah ayat yang ke-10. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari tugas akhir hermeneutik Jessica Claudia Nenggolan. Kiranya apa yang Jessica presentasikan dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam fresh.